Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, memulai perjalanannya lebih dari 20 tahun lalu setelah terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tertanggal 22 April 1998. Sekitar 4 bulan setelah itu, AKPI didirikan. Diprakarsai oleh 14 advokat dan akuntan senior, antara lain Bapak Fred Tumbuhan, Ibu Kartini Mulyadi, Bapak William Daniel, Bapak Timur Sukirno, Ibu Marjan Pane, Bapak Ari Effendi, dan 8 orang pendiri lainnya. Di hadapan Direktur Jenderal Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Bapak Erman Raja Guguk sebagai saksi, secara bersama-sama mereka menandatangani akta pendirian AKPI, yaitu Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, pada tanggal 5 Agustus 1998. Kurator merupakan lembaga termasuk di dalamnya Balai Harta Peninggalan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, maupun perorangan yang telah memiliki lisensi berpraktek sebagai kurator atau pengurus dalam suatu kepailitan atau PKPU. Bersamaan dengan kehadiran kurator-kurator di kala itu, disadari pentingnya profesi baru untuk bergabung dalam suatu organisasi profesional yang memiliki tujuan dan menjaga kode etik dalam menjaga profesi sebagai kurator. Mengawali perjalanan AKPI, Bapak Timur Sukirno ditunjuk sebagai Ketua Umum AKPI yang melaksanakan tugasnya selama periode 1998 hingga 2001. Bersama Bapak Ibrahim Syarif Assegaf selaku Sekretaris Jenderal AKPI. Pada periode ini, Bapak Timur Sukirno beserta para pengurus memfokuskan tujuan untuk menyelesaikan penyusunan dan merampungkan kode etik dan dewan etik sebagai dasar etika profesi kurator dalam menjalankan amanahnya sesuai Undang-Undang Kepailitan. Selama 6 tahun berikutnya, kepengurusan AKPI dinakodai oleh almarhum Bapak Yan Apul Girsang. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum AKPI untuk 2 periode, yaitu sejak tahun 2001 hingga 2004, kemudian kepemimpinannya berlanjut dari tahun 2004 hingga 2007. Pencapaian Bapak Yan Apul Girsang pada masa kepemimpinannya sebagai Ketua Umum AKPI adalah melakukan penyempurnaan anggaran dasar AKPI dan menyusun dan menetapkan standar profesi AKPI pada tahun 2002. Kabar duka menyelimuti jajaran AKPI ketika kehilangan sosok Bapak Yan Apul yang wafat pada akhir Februari 2015. Pak Yan menjadi Ketua Umum, pencapaian paling utamanya mungkin adalah pada waktu itu AKPI bekerja sama dengan PSHK. Waktu itu saya ingat kami menyusun standar profesi, pedoman standar profesi yang lalu kemudian menjadi pedoman yang sampai saat ini menjadi standar yang digunakan oleh AKPI. Pak Yan juga sudah mulai memikirkan untuk melakukan pendidikan lanjutan sehingga anggota AKPI yang sudah diterima lalu bisa tetap memperbaharui keilmuannya. Jadi sosok Pak Yan yang kita kenal, mungkin teman-teman semua juga sangat mengenal beliau. Beliau itu adalah seorang yang sangat humanis dan dia merangkul semua kalangan, semua anggota mulai dari yang ke atas, ke bawah, anggota muda, yang senior, semua dirangkul oleh Pak Yan karena dia memang orangnya sangat humanis dan sangat perhatian kepada anggota. Semua pasti yang mengenal beliau pasti akan terkesan dengan kebaikan hatinya dan dedikasinya, totalitasnya juga, apapun pasti akan dia korbankan untuk kemajuan AKPI. AKPI memasuki era berikutnya pada tahun 2007 saat Bapak Ricardo Simanjuntak dipercaya oleh para anggota untuk memimpin AKPI periode 2007 hingga 2013. Pencapaian AKPI di bawah kepemimpinan beliau adalah melakukan sosialisasi kepailitan ke 5 wilayah pengadilan niaga. Pencapaian kita cukup banyak ketika itu. Pertama sekali memang ya kita dalam masa kepemimpinan saya itu kita mampu menghadirkan AKPI menjadi sosok institusi atau menjadi institusi yang dikenal oleh para stakeholder. Karena ini yang sangat penting. Jadi once seorang kurator atau pengurus melakukan tugasnya, maka dia akan berhubungan dengan begitu banyak pihak dan juga bidang. Nah, hal-hal seperti ini memang menjadi satu tugas yang tidak mudah ketika itu, karena banyak masih orang yang tidak mengenal apa itu kepailitan,
dan apa itu kurator. Ini adalah satu upaya yang terus kita lakukan secara berkelanjutan sampai masyarakat bisa mengenal dan masyarakat mulai melihat kepilot itu merupakan bagian dari upaya dari pelaku usaha untuk bisa merencanakan akan bagaimana bisnis itu akan dia lakukan. Pemahaman ini kita tidak lepaskan kepada masing-masing anggota untuk melakukan sosialisasi, tapi oleh institusi, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Jadi ketika itu kita hadir ke 5 wilayah di mana pengadilan niaga itu ada. Dan ketika itu pengadilan niaga di zaman saya itu belum terlalu dikenal. Dan mereka juga hakim-hakim juga belum terlampau bisa memahami fungsi atau tugas mereka secara lebih baik. Dan kenapa? Karena semua sedang belajar. Kepengurusan AKPI selanjutnya dinakodai oleh Bapak Jamaslin James Purba. Beliau menjabat sebagai Ketua AKPI selama 2 periode, yaitu 2013 hingga 2016, dan terpilih kembali untuk periode 2016 hingga 2019. Di masa kepemimpinan beliau bersama Sekretaris Jenderal AKPI Bapak Imran Nating, program kerja yang kami canangkan mulai 2013 itu antara lain kami bagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama mengenai program internal. Program internal ini sifatnya adalah bagaimana AKPI perlu pembenahan dari segi administratif. Yang pertama kami lakukan adalah mengurus status badan hukum AKPI di kementerian, dan itu sudah selesai. Lalu yang kedua itu adalah mengenai penyempurnaan anggaran dasar. Ini juga sudah kita lakukan dan sudah selesai. Kemudian melakukan kegiatan yang bersifat rutin, yaitu rapat anggota tahunan sekaligus merupakan pertanggungjawaban pengurus terhadap masa kerja selama 1 tahun. Itu rutin kita lakukan setiap tahun. Nah, di samping itu kita juga melakukan kegiatan yang bersifat sumbangsih AKPI kepada dunia intelektual atau dunia akademik, ya, di mana saat itu kita dari AKPI juga melakukan sosialisasi undang-undang kepailitan di Bandung. Dan juga yang lebih penting adalah sejak kami menjadi ketua AKPI, bahwa kegiatan sosialisasi ini kami lakukan melalui program pendidikan profesi advokat, di mana saat ini hampir di setiap PKPA itu ada materi kepailitan, dan kita sebagai pengurus selalu diminta menjadi narasumber dalam setiap kegiatan PKPA. Sejak didirikan tahun 1998, AKPI selaku Asosiasi Kurator dan Pengurus pertama di Indonesia selalu menjaga integritas dan komitmen profesional. Oleh sebab itu, setiap diadakan proses rekrutmen AKPI, calon peserta antusias dalam menjalani proses pendidikan yang diselenggarakan oleh AKPI. Beragam pencapaian telah diraih oleh AKPI, sehingga saat ini AKPI dipercaya sebagai asosiasi kurator terbesar dan terbaik yang ada di Indonesia, sehingga senantiasa menjadi mitra utama pemerintah dalam pembahasan setiap isu kepailitan. AKPI saat ini merayakan hari jadinya yang ke-21 tahun. Itu artinya pengalaman panjang yang telah dilewati, menjadikan dan terus meneguhkan posisi AKPI sebagai role model bagi organisasi-organisasi kurator Indonesia. Untuk menandakan kedewasaan organisasi AKPI, pada tanggal 19 Agustus 2019 telah dilakukan peresmian gedung sekretariat AKPI yang baru dan merupakan milik AKPI sendiri. Gedung berlantai 7 ini terletak di Jalan Dr. Saharjo, nomor 49, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Dengan adanya gedung sekretariat ini, diharapkan AKPI meneguhkan diri menjadi rumah bersama para kurator anggotanya dan menjadikan AKPI lebih maju lagi. Sejak didirikan tahun 1998 silam hingga sekarang, AKPI saat ini memiliki anggota sebanyak 921 orang dengan latar belakang profesi advokat dan akuntan publik. Ratusan anggota ini tersebar di berbagai lokasi hingga penjuru Indonesia. Saat ini AKPI telah melaksanakan rapat anggota tahunan sebanyak 7 kali. RAT kali ini adalah yang ke-8 dan beragendakan untuk memilih ketua umum AKPI selanjutnya untuk masa bakti 2019 hingga 2022. Dalam rapat anggota tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2019,
bertempat di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, akan dilakukan pemilihan secara langsung untuk ketua umum dan anggota Dewan Kehormatan dengan cara menggunakan mekanisme one man, one vote. Terdapat 5 kandidat calon ketua umum beserta pasangan sekretaris jenderalnya yang telah resmi mendaftar dalam RAT tahun ini, yaitu Imran Nating selaku calon ketua umum nomor urut 1 beserta calon sekretaris jenderal Nin Raffles Siregar, Brigita Imam Rahayu selaku calon ketua umum nomor urut 2 beserta calon sekretaris jenderal Perry Cornelius Jimmy Simanjuntak selaku calon ketua umum nomor urut 3 beserta calon sekretaris jenderal Dedi Kurniadi, Dedi Prasetyo selaku calon ketua umum nomor urut 4 beserta calon sekretaris jenderal Jahmada Girsang, Anselmus Bonasi Tanggang selaku calon ketua umum nomor urut 5 beserta calon sekretaris jenderal Yudi Wibisana. Mari gunakan hak suaramu tanggal 22 Agustus 2019 untuk masa depan AKPI. Hidup AKPI!